kesadaran cita. Ya. Jadi di dalam kesadarannya itu harus jadi satu, baik egonya, baik budinya maupun baik mananya. Itu harus jadi satu. Baru dia akan bisa menjadi manusia yang bijaksana atau manusia paripurna. Ini. Nah, kemudian lanjut Pak Mas. Kayaknya Mas minta tolong dilanjutkan. Nah, hakikat dari sat, ya, kalau saya saya gambarkan di dalam piramida ini. Jadi sat ini ada dua definisi. Sat yang pertama adalah artinya ada. Makanya sat itu dikatakan keberadaan. Lawannya adalah asat, tidak ada atau kosong, ya, tidak ada. Kalau dalam konsep Jawa namanya hana tan hana. Jadi hana tan hana. Jadi apa yang kita pikirkan itu belum tentu ada, tetapi ada. Ya, apa yang kita pikirkan itu belum tentu ada, tapi ada. Ya. Makanya di dalam konsep filsafat Hindu ada istilah sesuatu yang ada itu sesungguhnya tidak ada, dan sesuatu yang tidak ada itu sesungguhnya ada. Dalam filsafat Buddhis, kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Nah, memang memahami hal ini susah. Ya, kalau boleh kita buat dalam konteks piramida, maka harus diawali dari yang namanya sadu. Sadu itu dalam bahasa Arab namanya soleh. Jadi harus diawali dari orang-orang yang menjadi beriman dulu, orang yang menjadi soleh. Sadu. Sadu artinya adalah orang-orang yang mampu melaksanakan sastra, melaksanakan ajaran-ajaran sastra. Sastra itu apa? Ilmu pengetahuan rohani. Makanya sastra itu berasal dari kata sat yang artinya kebenaran. Ya. Dari kata sat menjadi sas, kemudian tra. Jadi tra itu artinya membebaskan. Sas inilah yang membebaskan manusia dari kebodohan. Ya. Jadi sat atau kebenaran itu membebaskan. Dalam bahasa Sanskerta, tra itu artinya membebaskan. Prana. Makanya manusia itu perlu sastra. Kalau konsepnya Ki Hajar Dewantara, lawan sastra ngesti mulya. Dengan sastra kita akan mencapai kemuliaan. Nah, kalau sudah mulia, maka kita pada tataran satwa. Satwa itu adalah tingkatan sifat manusia yang sudah bebas dari semua ego tadi, semua kebodohan. Baru dia mencapai sat kebenaran yang tidak ada coret atas, yang ada coret atasnya saat itu adalah Tuhan. Jadi mengerucut akhirnya kita mencapai pada tataran ketuhanan. Nah, itu kira-kira kalau digambarkan dalam konteks piramida dari sadu, sastra, satwa, sat, saat akhirnya mencapai yang namanya Brahman. Ya. Dari mana asalnya? Dari berpikir. Ya, dari berpikir, dari pikiran lagi. Makanya Descartes pernah mengatakan dubito ergo sum, fai quod idem est, cogito ergo sum. Jadi artinya apa? Sebenarnya kebenaran itu berasal dari keraguan-keraguan. Dubito. Ya. Dari keraguan-keraguan inilah maka dia mencapai cogito, yaitu ada. Jadi sesuatu yang awalnya diragu-ragukan atau ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Nah akhirnya menjadi ada. Ya. Dari situlah dia berpikir. Ya. Cogito ergo sum. Ya. Karena berpikir maka saya ada. Nah, ini kalau dalam konteks filsafat Barat. Oke, lanjut Mas. Nah, dalam Rigveda Mandala 1 Sutta 63 mantra yang ketiga dikatakan Tuan Satya Indra. Jadi engkau adalah kebenaran. Siapakah yang dinamakan Tuan?
Tuhan dalam bahasa Sanskerta itu sama dengan Angga, engkau. Engkau artinya Tuhan. Ya, engkaulah kebenaran itu. Ya, engkaulah Indra yang berani. Engkaulah Rebuksa, Indra, Trisno, Tarakla, Rebuksa, ya, Naryaswan, Sak. Artinya apa? Engkaulah para Rebuksa. Rebuksa itu dalam bahasa Sanskerta itu adalah orang-orang yang bijaksana, maha bijaksana. Dari asal kata rebu. Nah, saya pernah mengkaji, mungkin dari kata rebu itulah kemudian menjadi arba'am atau rabbi dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah Tuhan. Dalam konteks Sanskerta, Tuhan juga disebut ribu, ya, ribu. Makanya ada kata rabbi. Ya. Karena ri dalam bahasa Sanskerta itu ketika disandikan dia menjadi ra atau ar, bisa menjadi ra, bi, ra, bu atau ar, bu. Nah, itu. Di sini agak nyambung dengan bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani yang mana rabi itu artinya Tuhan. Jadi engkaulah kebenaran dan engkaulah yang dinamakan kebijaksanaan. Lanjut Mas. Nah, untuk mendapatkan itu kita perlu yang namanya pramana sastra. Ya, pramana sastra di mana di dalam ilmu filsafat darsana ada 4 sekurang-kurangnya, ada 4 macam untuk mencapai itu. Untuk mencapai kebenaran yang namanya sak tadi ada 4. Minimal ada 4. Yang pertama adalah pratyaksa pramana dengan pengamatan atau pengalaman secara langsung. Anu mana pramana, anu itu sekitar, mana itu berpikir. Jadi dia menyimpulkan dari apa yang ada di sekitarnya. Ya, saya bisa menyimpulkan dari apa yang saya lihat sekitar. Bapak Ibu juga bisa menyimpulkan dari apa yang Bapak Ibu lihat di sekitar panjenengan semua. Upamana pramana, upa itu mendekat, ya, mana itu membandingkan. Jadi membandingkan dengan yang dekat-dekat dengannya. Jadi istilahnya dalam konteks pengetahuan namanya analogi. Jadi menganalogikan. Misalnya seringkali kita membuat analogi tentang misalnya Tuhan itu seperti samudra, ya, samudra dengan air laut yang ada di samudra dengan air laut yang ada di tempayan. Ingat dalam filsafat ada cerita tentang Swetaketu. Ketika Swetaketu bertanya kepada ayahnya, sebenarnya apakah Tuhan itu ada? Dia kemudian mencontohkan antara garam yang ada di air laut. Disuruh mencicipi air laut, rasanya bagaimana? Asin. Ya, apakah garamnya kelihatan? Tidak. Ya, kira-kira seperti itulah analogi tentang Tuhan. Tuhan itu bisa dirasakan ketika kita melalui yang namanya pratyaksa, pengamatan dan pengalaman secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, sabda pramana, dari kitab-kitab suci, dari orang-orang suci. Untuk dari 4 pramana, catur pramana sastra ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan, ada 2 pengetahuan. Ada yang bersifat parah, pengetahuan yang bersifat mutlak tentang ketuhanan, tentang sesuatu yang bersifat mungkin metafisik, itu tidak bisa dilihat. Tetapi aparat pengetahuan yang biasa, seperti teman-teman belajar matematika, fisika, ya, ilmu alam yang lain atau ilmu sosial, itu bisa ada fenomena yang bisa ditampakkan. Nah, inilah yang namanya kebenaran. Makanya kebenaran itu ada 2, kebenaran yang bersifat parawidia dan kebenaran yang bersifat aparawidia. Kalau kebenaran yang bersifat parawidia itu tidak bisa dibantah. Ya, teman-teman, ketika kita bertanya kepada orang yang beragama, siapa yang menciptakan dunia? Tuhan. Itu nggak bisa dibantah. Ya, bukan Tuhan kok yang menciptakan ini. Ya, kenapa? Karena ini ada penelitian juga bisa menciptakan, tapi kan dia tidak bisa menciptakan sesuatu mungkin yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Apa itu? Nyawa.
Ya, mungkin sekarang sudah banyak para ahli bisa menciptakan robot yang bisa bergerak, tapi dia tidak memiliki apa? Nyawa. Kalau dalam bahasa kita mungkin kita mengenalnya dengan istilah Atman misalnya. Tidak ada yang bisa menciptakan. Siapa yang bisa menciptakan? Ya, sampai sehari ini detik ini tidak ada. Ya, makanya inilah dua kebenaran tadi, parawija dan aparawija. Lanjut Mas, moga Mas, silakan dilanjutkan. Nah, berikutnya di dalam Mundaka Upanishad di sana dikatakan Satyam Ewa Jayate Nanertam. Saya kira ini teman-teman KMHD hafal semua ya. Ya nggak? Apa? Oh Prada ya? Prada KMHD? KMHD ya? Semboyannya. Ini ada di dalam Mundaka Upanishad. Satyam Ewa Jayate Nanertam. Hanya kebenaran yang berjaya, bukan ketidakbenaran. Pantyang Itate Dewayana. Jadi dengan jalan kebenaran itu pintu surga tempat para dewa akan terbuka lebar. Jadi itu ada tulisannya sebenarnya Satyam Ewa Jayate, bukan hanya kebenaran, tapi dengan kebenaran itulah maka pintu surga akan terbuka lebar. Nah, ini menurut Mundaka Upanishad. Dengan menekuni jalan itu pula para resi terpenuhi keinginannya, dimanapun ada kebenaran pasti ada kemuliaan yang tertinggi. Nah ini konsep yang dijelaskan di dalam Upanishad. Kata kuncinya adalah dari satu kebenaran. Ya. Jadi dimanapun ada kebenaran pasti ada kemuliaan. Lanjut Mas. Nah, hakikat cit sekarang. Cit itu dari kata cit kemudian menjadi cinta, kemudian menjadi cetana. Cit itu adalah awalnya. Cit itu artinya kesadaran. Ya, kesadaran itu menumbuhkan apa yang kita pikirkan, cita, dan apa yang kita pikirkan itu bisa menjadikan kita cetana, kesadaran, manusia yang sadar. Makanya di dalam Tatwa Jenana dikatakan ikang manah, jadi ikang manah yego pinakalpa, ya pinaka sadananing pamikalpa. Jadi pikiran itulah yang sebagai